kita sampaikan kepada kedua orang tua ini, itu di posisi kala itu jika memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, ya sudah tinggal diselesaikan ke pengadilan. Perceraian itu bisa juga dideliver untuk bersepakat dan bisa terjadi perdamaian di sela-sela perdamaian, karena di kesepakatan ini juga kita mengakomodir paskanya apa? Ini halal apa haram nih? Iya, halal haramnya juga. Iya dong, jangan sampai orang masuk nih iya, ke betul. dapur kita, uang yang masuk ke dapur kita, ke rekening kita ternyata nggak jelas nih. Alhamdulillah. Iya, buat apa kan, hanya sia-sia aja. Berarti dari sepakati.com pun salah satu produknya juga ada di bidang syariahnya juga ya, Pak? Betul. Untuk menjelaskan halal haram gitu kan, Betul. horor, kemudian riba. Dan kita punya ahli di bidang itu, yaitu Masya Ustadz Ahmad Burhani Masya LC. Allah. Beliau pakar di bidang itu dan nanti bisa mendapatkan sesi konsultasi khusus dengan beliau yang pasti dengan appointment waktu yang clear dan kesepakatan yang dibangun seperti itu. Jadi sepakatin.com itu lahir atau kita menginisiasi ini karena memang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu dimanapun berada, kami akan membahas tentang sepakatin.com, suatu produk baru yang ada di Indonesia. Nanti akan kita jelaskan sedikit-sedikit ya, bertahap ya Pak ya. Yes. Nah, di tengah kita sudah ada Bapak Rizky Firdaus selaku founder dari sepakatin.com. Baik, Pak Rizky Firdaus, sepakatin.com itu apa sih Pak produknya atau penjelasan dari sepakatin.com? Pertama kita awali dulu ya dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sepakatin.com itu lahir atau kita menginisiasi ini karena memang banyak banget di luar sana itu perkara-perkara yang terjadi tapi dia nggak mikirin Pak sebelum terjadinya itu atau bertransaksinya tuh gimana sebelumnya. Kayak misalkan banyak orang bisnis main mulai aja, banyak orang berumah tangga main nikah aja, nggak memikirkan sebelumnya tuh mereka harus ngapain sih gitu loh. Ini kan jadi penting ya. Kenapa? Karena indeks yang kita lihat, kayak contoh di pengadilan agama 3 raksa, tahu nggak dia tuh sampai 6.000 sampai 8.000 kasus dalam 1 tahun. Masya Allah. Dan itu didominasi dengan perceraian. Artinya, kalau kita lihat sebenarnya ada poin yang belum clear, yaitu tentang kesepakatan itu sendiri. Juga tentang bisnis. Bisnis itu kadang, ini kan soal bagaimana bicara ruang lingkup ide ya. Biasanya kalau bisnis baru tuh berkembang dia scale up menuju menengah dan akhirnya dari menengah saja menuju besar atau dari kecil menuju menengah itu biasanya sudah banyak sensitif ya di internalnya karena idenya nggak terakomodir atau bahkan merasa temannya nggak memberikan input apapun. Jadi sepakatin.com ini kita mau fokus melakukan preventif pencegahan sebelum permasalahan itu terjadi, baik dalam segmentasi keluarga, baik dalam segmentasi bisnis maupun yang lainnya. Kita juga fokus untuk benar-benar memberikan transfer knowledge. Misalkan gini, Pak Widi registrasi di sepakatin.com. Bapak bilang, saya mau melakukan perjanjian bisnis dengan si B. Maka kita breakdown nih, bisnisnya apa sih Pak, segala macam. Kita akan kaji. Yang pertama adalah dari aspek hukum. 1320 KUH Perdatanya, 1234 KUH Perdatanya, 1365 KUH Perdata. Visibility-nya semua kita lihat. Bapak melakukan bisnis dengan si B tadi. Iya. Si B kita panggil juga. Berarti dua pihak ini dihadirkan ya Pak ya? Insight-nya Pak Widi dengan insight-nya si B ini sama nggak? Jangan-jangan ada misleading atau kadang suka ada celah-celah di situ. Nah, persepsi yang disamakan. Betul. Output-nya kita pengen dibuat sebuah perjanjian kayak gitu. Yang tertulis, yang mendetail, betul, gitu, kayak gitu para saksi dan lain-lain gitu. Betul. Artinya sepakatin.com ini memiliki produk ya kan, dari perjanjian, kemudian juga ada perdamaian, kemudian juga saya dengar juga ada perizinan juga ya Pak ya? Perizinan ada. Perizinan untuk apa aja itu Pak biasanya? Kita berangkat dari pendirian badan usaha, badan hukum, merek sampai perizinan teknis. Oh berarti buat teman-teman yang mau usaha itu bisa dibantu sama sepakatin.com untuk
membuat perizinannya. Betul. Tadi gimana, ada yang mau Contohnya kayak properti misalkan Iya. ya, Bapak Ibu para pelaku usaha properti jangan sampai nggak mengerti aspek perizinan teknisnya. Contoh adalah ketersediaan 20% di awal, itu dari infrastruktur, permohonan dan lain sebagainya. Terus juga ada dua hal kalau properti kan, bicara soal peralihan bidang tanahnya sama mau dibangun apa di atas tanah itu. Itu dua izin yang berbeda. Nah kita di sepakatin.com ini kita juga membantu mereka dalam merealisasikan bisnisnya. Gitu. Jadi pendampingan terus-menerus ya, Pak? Betul, Oh, betul. mantap. Oke, berarti ini harus disimak nih teman-teman semua atau Bapak Ibu sekalian yang mau di bidang developer. Nah, saya mau tanya-tanya, tahapan apa aja sih kalau kita nih mau membangun suatu bisnis developer, Pak? Apakah dari perizinan logo dulu atau perjanjian apa-apa dulu gitu, Pak? Oke, sebenarnya yang pertama adalah menentukan jenis badannya. Badannya ini mau badan usaha atau hanya sekedar badan usaha yang berbadan hukum atau hanya sekedar badan usaha. Ini ada dua perbedaan dari tanggung jawabnya. Kalau badan usaha yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas atau PT, dia memiliki tanggung jawab yang tidak mengikat kepada tanggung jawab pribadi. Artinya terpisah harta perseroannya gimana, tapi yang harus diingat adalah yang terpenting kesalahan dalam melakukan perjalanan bisnisnya bukan kesalahan pribadi ya. Yeah. Maka administrasi di internal perseroan terbatasnya juga dalam ADART ini harus ditunaikan. Kayak contoh RUPS setiap tahunnya atau 1 tahun 2 kali, terus rapat-rapatnya, berita acaranya yang rapi dan lain sebagainya. Ada juga badan usaha seperti CV, ya, firma, usaha dagang. Itu dia memiliki tanggung jawab tanggung renteng. Tanggung renteng ini maksud ini sampai melekat kepada harta pribadi kita. Someday kalau ada apa-apa, badan usaha minusnya adalah ya aset kita terbawa. Tapi kalau misalkan perseroan terbatas, tidak. Itu. Simpelnya demikian lah. Lebih safety itu sih sebenarnya ya kalau buat teman-teman. Apalagi yang baru mau mulai-mulai gitu ya, Pak ya. Betul. Nah, tapi kan kalau misalkan kita pakai jasa dari sepakatin.com ini, semua ritme itu kan bisa di ini ya Pak ya, di backup atau di dampingi ya Pak sampai dengan pada saat mungkin transaksi atau jual beli dan lain-lain begitu Pak. Oke, poinnya gini, tinggal dilihat dari kebutuhan sih Pak. Bapak Ibu pelaku usaha ini butuhnya apa? Misalkan butuhnya terkait dengan pendiriannya. Butuhnya sudah ada pendiriannya Pak. Kita mau ngurus izin realisasinya atau izin teknisnya, maka kita bisa bantu. Lalu berikutnya juga misalkan maintenance. Maintenance pada saat usaha ini berjalan, nah, kita bisa masuk sebagai in-house lawyer-nya atau in-house legal-nya ya untuk membuat semua aturan di internal, dari kesepakatan internal, standar operasional prosedur, bagaimana cara komunikasi yang benar secara hukum, dan pembagian tanggung jawab dari yang umum sampai yang teknis di lapangan seperti apa. Itu penting kenapa? Karena kita tahu contoh gini, di perseroan terbatas ada pemegang saham, ada pengurus atau jajaran direksi. Saran kami sebenarnya kalau mau benar-benar serius dua hal ini dipisah ya. Walaupun dicampur juga boleh-boleh aja. Bapak selaku pemegang saham, Bapak juga direksi, itu boleh-boleh aja. Tapi baiknya dipisah. Kenapa? Karena ini punya fokus yang berbeda. Si pengurus punya fokus menjalankan dari hasil yang diputuskan oleh internal perusahaan, seperti apa timelinenya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Nah, si pemegang saham, dia fokus untuk memaintenance ritmenya. Atau ketika ada permintaan untuk supply modal, dia bisa tambahkan. Itu sih poinnya Pak. Baiklah. Baik, tadi kan dari masalah produk yang sedikit dijelaskan dari sepakatin.com itu kan ada perjanjian, kemudian perizinan yang tadi sekelumit kita sudah bahas ya Pak ya. Kemudian juga ada perdamaian. Nah, perdamaian ini skupnya apa aja Pak? Yang di handle sama sepakatin.com. Kita bagi dua tema mungkin ya. Tema yang pertama tuh saya mau bicara perdamaian itu kerap kali terjadi, tapi kadang orang itu nggak berpikir bahwa perselisihan dalam bisnis itu harus diselesaikan dengan clear. Kadang ini jadi tabungan nih Pak Widi, tabungan masalah. Atau juga ini dalam rumah tangga misalkan. Kalau nggak diselesaikan secara clear, ini jadi tabungan. Tabungan tuh contoh dalam rumah tangga adalah membahas yang telah selesai, membahas yang telah dilalui, membahas yang telah dimaafkan. Itu kadang juga menjadi sebuah masalah baru yang ditumpuk. Nah, maka sepakatin.com ini
kita bisa masuk dan memfasilitasi. Ketika ada perselisihan seperti itu, kita tuangkan dalam bentuk tertulis gitu ya. Iya. Maka yang paling penting adalah tidak melanggar dari apa yang telah disepakati. Nah, contoh damai dalam perkawinan. Damai dalam perkawinan itu bisa terjadi bisa terjadi saat berlangsungnya dan paskanya gitu loh. Ini tiga hal ini bisa dibalut dengan perdamaian tuh Pak Widi. Berarti tadi kan perdamaian itu ada 2 skupnya ya. Pertama bisnis, kemudian juga ada di perkawinan. Iya. Ya. Perkawinan juga meliputi dari pra-nya ya Pak ya tadi. Betul. Dari perjanjian nikah, kemudian juga pada saat menjalankan pernikahan tersebut sampai dengan kalau misalkan terjadi nauzubillah min dzalik ada perceraian gitu kan. Nah, insya Allah dari sepakatin.com pun bisa untuk mengislahkan ya, membantu untuk islah ya Pak ya. Ya kalau kita bicara soal perkawinan, kita umat muslim ya, itu dalam surat An-Nisa ayat 34 bahwa sepakatin.com ini sebenarnya kita ingin mendeliver diri sebagai juru damai. Ya kalau dalam hal perkawinan khususnya. Kenapa? Karena Allah tuh berfirman juru damai itu antara laki-laki, dikirim juru damai dari laki-laki, dikirim pula juru damai dari perempuan. Allah akan kasih taufik di situ. Artinya sepakatin.com ini kita akan cari solusi terbaik. Apalagi jika perkawinan tersebut sudah Allah kehendaki berkahi adanya anak. Karena bagaimanapun dari data yang kami punya ya, tidak ada anak sejahat apapun orang tuanya, setidak benar apapun orang tuanya, anak menginginkan orang tuanya cerai. Kayaknya nggak mungkin. Iya. Lo boleh deh narkoba Pak, misalkan kata anak. Lo boleh deh Bu, bandel atau apalah gitu ya. Tapi lo pulang ke rumah. Tapi lo tetap utuh sama bapak gue misalkan gitu ya. Nah itu anak tuh. Maka kita melihat dan menjangkau sejauh itu yang sebenarnya kalau kita lihat dalam perselisihan rumah tangga itu kan permasalahannya cukup sederhana ya. Rata-rata karena intensitas ketemu ya kan yang ya memang tiap hari ketemu itu membuat rasa bosan dan lain sebagainya. Maka ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, harapannya itu bisa ditulis penyelesaiannya dan dijadikan semacam pedoman kayak gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Atau mungkin ada contoh kasus mungkin Pak dalam mendamaikan islah keluarga gitu. Mungkin kan sejauh ini Bapak kan sudah berpengalaman di ini ya. Kalau itu masuknya di PPA ya Pak ya. Perlindungan Perempuan dan Anak, kasus-kasus dari perceraian demikian gitu ya. Kalau misalkan angka perceraian sendiri Pak di Tangerang Selatan atau Banten gitu, yang Bapak pegang sendiri itu bagaimana? Cenderung naik tiap tahun. Cenderung naik setiap tahun, Masya Allah. Naik. Nah itu mungkin ada cerita sedikit yang menarik gitu untuk dibahas di sini sepakatin.com. Salah satu islah yang berhasil diselesaikan oleh sepakatin.com mungkin. Oke, mungkin dari pengalaman pribadi ya bahwa perdamaian itu kita pernah nangani ini 2018 ya Bapak Ibu. Kita sampaikan kepada kedua orang tua ini, itu di posisi kala itu jika memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi ya sudah tinggal diselesaikan ke pengadilan. Karena memang perintahnya demikian dalam kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia itu bicaranya demikian. Jika perselisihan tiada henti ya memang ruangnya adalah pengadilan agama. Nah singkat cerita mereka udah saling ngotot-ngototan, saling menyalahkan dan dua-duanya dalam rumah tangga itu yang kami kaji ya dalam setiap permasalahan itu dua-duanya salah sih Pak. Baik si ibunya maupun si bapaknya dua-duanya salah. Tinggal memang dilihat seesensial apa dan siapa yang paling banyak melakukan kesalahan. Singkat cerita dua orang ini memang sudah sepakat bercerai. Masya Allah. Jadi sudah di posisi yang tenang, tapi tenang dalam menyepakati perceraian. Ya ada dalam hati saya pribadi yang seperti aduh masa sepakatnya bercerai sih. Iya. Kan kasihan anak-anak. Tapi anak jadi korban ya Pak. Betul. Apa boleh buat kan itu pilihan dia. Nah inilah inilah kehendak Allah ya bahwa pada saat sudah dijalankan ternyata nasihat dari mediator pengadilan dia dengar. Singkat cerita yang awalnya mereka berseteru sampai 3 bulan akhirnya sepakat bercerai tadi. Alhamdulillah pada saat pendaftaran gugatan di pengadilan agama pemanggilan pertama tuh mediasi. Langsung damai. Masya Allah, alhamdulillah. Gitu. Nah itu yang saya maksud bahwa
perceraian itu bisa juga dideliver untuk bersepakat dan bisa terjadi perdamaian di sela-sela perdamaian. Karena kalau kita lihat dalam surat edaran Mahkamah Agung 1 2016 yang disebut dengan mediasi itu bukan hanya di dalam pengadilan, di luar pengadilan pun diperbolehkan. Masya Allah. Gitu poinnya. Dan apalagi perdamaian yang saya tahu itu ya, mendamaikan suami istri yang hendak bercerai itu, Masya Allah pahalanya luar biasa. Ya. Pak. Berarti sepakatin.com ini selain menjalankan ya sebagai bisnis di bidang jasa, kemudian juga sebagai amal jariah mungkin ya, Insya Allah ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik Pak, tadi kan kita, mungkin masih di perceraian dulu nih. Perceraian kemudian islahkan. Nah, apabila terjadi perceraian itu berarti juga terpaut dengan gonogini juga ya Pak, disepakati. Akibat perceraian itu banyak Pak Widi. Oke. Jadi akibat perceraian itu ada bicara soal hak asuh anak, ada bicara soal nafkah anak, ada bicara soal nafkah perempuan, ada bicara soal pendidikan dan kesehatan. Nah, kalau kita bicara keras-kerasan, sebenarnya secara tersirat hukum di Indonesia itu sudah mengatur ngapain sih keras-kerasan. Iya. Toh anak, kalau kita bicara soal ini yang beragama Muslim ya, memang anak itu dampak dari perkawinan, hasil dari perkawinan, yang itu menjadi tanggung jawab si bapak kan. Iya. Nah ini jadi catatan nih buat bapak-bapak yang ada di Indonesia bahwa kita nggak boleh menjadi makhluk yang setiap pulang ke rumah merasa diri kita paling capek sejagat raya. Ini nggak boleh, karena menafkahi istri, menafkahi anak itu kewajiban kan Pak Widi ya? Iya jelas itu dari Islam pun diajarin. Betul kan? Nah artinya gini, jangan sampai malah banyak di luar sana tuh kayak mengeluh kayak gitu. Nah, kalau terjadi perceraian, maka kami sangat menyarankan buat kesepakatan juga, agar proses di pengadilannya juga nggak lama Pak. Agar si anak juga nggak merasa jadi korban banget itu. Dia Kenapa? tetap mendapatkan kasih sayang walaupun perceraian. Poin yang pertamanya tadi soal waktu. Di Indonesia itu perceraian itu bisa 6 bulan loh baru selesai. 6 bulan lamanya. 6 bulan loh. Masya. Bayangkan. Kalau 6 bulan itu juga kan bisa terjadi mereka kumpul juga jadinya batal iya. kan ya. Tapi waktunya gini loh. Waktu 6 bulan itu kalau memang mereka sudah clear ingin bercerai, itu kan bukan waktu yang sebentar Pak. Iya, jelas. Energinya, fokus anaknya. Artinya kalau kita bicara zona itu masih zona yang belum clear, belum ada keputusan akhirnya. Maka ketika kedua belah pihak ini memang udah istikharah dan memang ingin bercerai, sepakati deh dampak perceraian seperti tadi nafkah anak, hak asuh anak, terus gonogini itu bisa diselesaikan semua di luar pengadilan. Bahkan hakim di Indonesia menyarankan memang selesaikan di luar agar prosesnya jauh lebih bisa cepat. Karena kalau di Indonesia kayak gonogini nih, sidang gonogini itu ada desente. Desente itu sidang lokasi. Kalau lokasinya misalkan ada 10 di beberapa daerah, itu satu lokasi aja bisa 1 bulan Pak. Jaraknya. Berarti kalau 10 ada memakan waktu yang banyak ya. Masya Allah. Poinnya di situ. Oke. Tadi kita bahas tentang seputar perkawinan ya Pak. Artinya ada dari sepakatin.com juga memfasilitasi atau memberikan jasa dari sisi perkawinan, dari pranikah, kemudian juga pada saat menjalankan pernikahan, kemudian ataupun juga pasca. Perceraian ataupun pasca berikut. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya nih Pak. Oke. Kita ada perdamaian di bisnis. Kalau di keluarga, pernikahan sekarang di bisnis. Oke. Perdamaian di bisnis itu meliputi apa aja sih Pak? Kalau misalnya. Oke, pertama gini. Kalau kita bicara damai, pasti ada konflik. Konfliknya dulu. Oke. Konflik terjadi, Pemicunya itu. di breakdown, dirincikan permasalahannya apa, dicarikan solusi. Ya. Maka perdamaian dalam bisnis itu kita juga ingin bagi peraknya, saatnya dan paskanya. Kadang memang hal ini, damai itu kalau saya ingin coba tarik lebih jauh lagi, jangan hanya diartikan sebagai pasca konflik. Sebelum terjadinya konflik, lakukan pertemuan kesepakatan atau perdamaian lah bahasanya. Iya, sebelum terjadi justru ya. Karena bisnis itu kan biasanya kita nggak ada ikatan keluarga, kita nggak tahu dia siapa awalnya mungkin gitu ya. Apalagi semakin besar kan perusahaannya, dilihatnya adalah pondasinya
nilai-nilainya, terus kebutuhannya apa, investor masuk kan gitu ya. Maka pra-nya ini harus jelas. Kita bahas pra misalkan. Pra itu berarti bicara soal sebelum terlaksananya. Jadi ego sektoral si A, ego sektoral si B ini dituangkan gitu. Agar tidak ada misunderstanding lagi di kemudian hari. Lalu kalau terjadi konflik, dari awal kalau sudah diplankan A, B, C, D plan konflik, maka pada saat pelaksanaannya konflik lapor melapor, gugat menggugat itu akan terminimalisir. Iya, udah ada problem solve di awal gitu ya Pak ya. Pun misalkan terjadi akhirnya gugat menggugat, lapor melapor, kita lihat dan kita biasanya lakukan callback ke belakang. Dulu waktu belum berkembang kalian manis semua, gitu jelas. ya. Pas sudah berkembang, udah mau scale up, sensitif. Tolong, apalagi misalnya ada godaan-godaan orang mau masuk, mau berinvestasi, itu biasa terjadi. Baik, berarti dalam hal perjanjian di awal ini, Sepakatin.com itu membuatkan seluruh rangkaiannya untuk mengcounter semua ya, kejadian buruknya gitu ya Pak ya. Kemudian para orang pebisnis yang menggunakan jasa Sepakatin.com ini, ya mereka sudah dengan tenang lah, mereka fokus kepada bisnis menjalankan mereka, bisnisnya dan mengembangkan bisnisnya. Baik, segala dari awal perizinannya, kemudian perjanjiannya juga sudah dibantu atau di backup oleh Sepakatin.com. Dan jangan lupa Pak Widi bahwa Sepakatin.com ini kita berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi kita nggak mau, kalau dalam Islam itu Umar sudah bilang ya, bahwa tidak boleh berdagang di pasarku seseorang yang tidak mengerti tentang ilmu dagang. Artinya kita juga akan coba advice ya, transfer knowledge ke semua klien-klien kita bahwa apa yang sudah kalian punya keilmuannya. Contoh pengusaha muslim sesama muslim, paham nggak tentang horor itu apa, riba itu apa, zolim itu apa? Ya itu penting. Kenapa? Karena mencampur adukan sesuatu hal yang tidak benar dengan yang benar itu kan tidak diperbolehkan. Itu penting banget. Apalagi kalau kita bicara nanti ya, bicara dampaknya. Kalau tadi pasca di kesepakatan ini juga kita mengakomodir paskanya apa? Ini halal apa haram nih Pak Widi? Iya, halal haramnya juga. Iya dong, jangan sampai orang masuk nih ke dapur kita, uang yang masuk ke dapur kita, ke rekening kita ternyata nggak jelas nih. Nauzubillah. Iya, buat apa kan hanya sia-sia aja. Berarti dari Sepakatin.com pun salah satu produknya juga ada di bidang syariahnya juga ya Pak? Untuk menjelaskan halal haram gitu kan, horor, kemudian riba. Dan kita punya ahli di bidang itu, yaitu Ustadz Ahmad Burhani LC. Beliau pakar di bidang itu dan nanti bisa mendapatkan sesi konsultasi khusus dengan beliau yang pasti dengan appointment waktu yang clear dan kesepakatan yang dibangun seperti apa. Atau boleh mungkin nanti pas suatu saat kita undang juga ke podcast ini. Oh boleh dong, boleh dong. Kemudian setelah perjanjian, perizinan sudah disepakati semua oleh para shareholder ya atau shareholder ya. Apakah mereka juga bisa menggunakan jasa Sepakatin.com untuk berjalannya bisnis mereka? Tadi Pak di awal maintenance itu juga menjadi salah satu produk kita, bahwa menjalankan bisnis itu nggak segampang kita mengendarai motor ya, nggak segampang kita mengendarai mobil. Betul. Banyak emosional yang harus di maintenance ya kan. Ada ya banyak hal lah, nafsu segala macam. Artinya ketika semua koridornya telah dibentuk, maka realisasinya juga butuh pengawas. Sederhana gini deh Pak, saya tuh teringat salah satu teori kehadiran pihak ketiga itu penting. Kenapa? Pak Widi misalkan punya anak usia kelas 3 SD. Rata-rata di Indonesia ini ada jadwal ngaji anak itu sore kan, sore sampai sebelum maghrib atau sampai pada maghrib lah. Misalkan antara rumah dengan masjid tempat bermajelis itu dekat. Ya tempat ngajinya dekat. Pak Widi bilang nih ke anak Pak Widi perempuan atau laki-laki misalkan, "Hei A, mulai besok ngaji nggak usah bawa sepeda ya, karena kamu tuh kalau pulangnya maghrib gelap nanti kamu kesandung atau apa gitu kan." Nah pilihan gandanya gini, si anak ini besoknya juga diomongin sama guru ngajinya hal yang sama seperti Pak Widi sampaikan. Pilihan gandanya adalah si anak ini akan lebih nurut sama siapa?
Pak Widi atau guru ngaji? Biasanya sama guru ngaji. Guru ngaji kan? Paten gitu. Kenapa? Bukan soal lebih paten, kan ini sama nih. Iya, ceritanya. Pertanyaannya, sama penyampaiannya, sorry. Tapi poinnya adalah, karena sama Pak Widi itu tiap hari ketemu. Ada rasa bosan dia. Oh iya, betul. Tapi kalau guru ngaji kan cuma ketemu saat ngaji. pihak ketiga ini. Pihak ketiga tuh adalah pihak yang sering diperlukan karena dianggap sebagai pihak yang netral, penetralisir, menjaga objektivitas, gitu loh Pak Widi. Oke, saya paham. Oke, baiklah. Tadi bisnis ya Pak ya. Saat berlangsungnya itu perlunya maintenance, kemudian pada saat ada transaksional mungkin Pak dalam suatu bisnis ada tender yang besar, kemudian itu kan perlu adanya keuangan yang lebih mendetail seperti tax atau dan lain-lain gitu. Apakah sepakatin.com juga Kita punya mitra ya. itu? Kalau kayak semacam tax segala macam itu kita punyanya mitra. Kita nanti bisa kasih referral ya ke mitra-mitra kerja kita atau kayak semacam butuh di bidang kenotariatan dan PPAT juga kita ada kemitraannya yang kami garansikan adalah kita menggaransikan orang sesuai dengan keahliannya. Iya. Lalu berikutnya keamanahannya, tidak berada di dua kaki misalkan, atau terbuka jika terjadi ada kesalahan, karena bisa jadi Pak, yang namanya ahli luput, dia lupa atau tidak update lah. Ujian ahli itu kan kayak gitu, ada keilmuan yang lebih baru, ada regulasi yang baru, dia tidak update. Nah iya. Nah ketika dia melakukan kesalahan dalam produknya, maka mitra-mitra kita tuh siap untuk memperbaiki, itu yang paling penting. Oke, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah ya tadi sudah dijelaskan tentang produk-produk dari sepakatin.com, yaitu berupa perizinan, dari awal dari perjanjian, perizinan, kemudian juga perdamaian. Yang tadi kita bahas pada kesempatan hari ini itu ada tentang perdamaian dari sisi perkawinan, kemudian juga dari sisi bisnis, dan lain selanjutnya. Mungkin kita bisa bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya Pak ya. Insya Allah tetap follow atau subscribe dari channel kita ini biar tambah wawasan kita juga semuanya. Baik, terima kasih Pak Rizky atas kehadiran pada kesempatan hari ini. Syukuran Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.